materi berikutnya. Ada yang sudah membaca di buku tentang array? Pembahasan tentang array, variabel array. Oke, di buku muncul ya Mas ya? Muncul, Bab Pak. 9 ya? Muncul, Pak. Oke, bab 9. Ada yang sudah membaca? Belum? Oke, sebenarnya materi ini hampir semuanya ada di buku ya. Hampir semuanya ada di buku. Mungkin kalau kalian ingin nyoba sendiri sebenarnya sudah tersedia ya. Cuma mungkin kalian bingung juga gitu ya. Tidak masalah. Oke, jadi hari ini saya akan membahas tentang array ya. Array ini nanti masih ada kaitannya dengan perulangan for. Jadi kita masih membahas tentang perulangan for. Cuma nanti pembahasannya kita kaitkan dengan array, tipe data array. Oke, coba saya buat sederhana ya pembahasannya. Jadi tipe data array adalah tipe data di mana dalam tipe data ini dia punya indeks. Dia punya indeks. Sebenarnya contoh dari array sudah pernah kita pakai ya. Jadi kemarin ada variabel char. Variabel char ketika dia punya indeks, contoh char 10 gitu ya, atau char 20. Itu kan dia punya indeks ya. Punya kapasitas kan gitu ya. Nah, ketika punya kapasitas itu disebut sebagai array. Jadi kalau char 20 berarti kan bisa diisi sampai 20 data. Contoh diisi nama gitu ya. Nama atau alamat. Contohnya itu. Nah, array sendiri sebenarnya bisa untuk beberapa tipe data. Jadi tidak hanya char. Integer pun bisa. Integer, kemudian float juga bisa. Jadi penjelasan singkatnya adalah tipe data array merupakan tipe data yang mempunyai indeks. Jadi nilainya itu lebih dari satu data, gitu ya. Oke, penjelasannya bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, penjelasan awalnya seperti itu. Kemudian array ini dibagi menjadi beberapa macam gitu ya, beberapa macam. Sesuai dengan yang sering dipakai di lapangan gitu ya, di dalam kita mendesain program. Di sini dijelaskan array itu yang pertama ada array dimensi 1. Kemudian ada array dimensi 2. Kemudian ada juga array dimensi 3. Nah, contoh dari array dimensi 1 ya di sini. Cara menuliskannya adalah tipe datanya apa? Contoh integer gitu ya. Kemudian nama variabelnya, contoh di sini ada bilangan ya. Bilangan. Kemudian array-nya atau indeksnya ada 10 ya. Berarti nanti ada 10 data dengan nama yang sama. Jadi bilangan nanti bisa diisi 10 nilai, gampangnya gitu. Jadi nama variabelnya 1 bilangan, tapi nanti datanya bisa diisi sampai 10. Oke. Contohnya gitu. Kemudian char nama 31. Berarti nanti variabel nama ini bisa diisi data huruf ya, karakter sampai 31. Seperti yang sudah kita bahas. Nah, kalau char kemudian dia punya indeks, itu disebutnya sebagai string kan gitu ya. Jadi string itu sebenarnya adalah tipe data char yang punya array, yang punya indeks. Oke. Kemudian float 100, berarti nanti kita punya suatu data, dia float bisa sampai 100. Bisa diisi sampai 100 data maksudnya. Oke, penjelasan awalnya seperti itu. Sekarang saya berikan contoh ya, dalam implementasi programnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Saya share dulu. Inilah.
Oke. Sudah muncul belum, Pak? Sudah muncul Belum muncul. di layar. Masuk. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Anda perhatikan. Anda perhatikan. Anda fokus di ini. Saya punya variabel ya, variabel. Jadi gini. Variabel pertama adalah integer i. Ya, integer i. Integer i. Kemudian variabel kedua adalah bilangan. Bilangan ini adalah tipe data array dimensi 1. Kita sekarang membahas tipe data array dimensi 1 ya. Jadi dimensi 1 ini berarti dia hanya punya satu apa namanya? Ya satu dimensi ya. Satu dimensi itu berarti satu alamat lah, gampangnya gitu aja. Contoh di sini, saya punya tipe data bilangan, kemudian kurung kotak gitu ya, kurung kotak 5. Artinya apa? Bilangan ini nanti bisa diisi sampai 5 data. Contoh di sini, saya buka kurung awal, 1,3,6,8,10. Berarti ada 5 data. Nah, di dalam program, saya delete dulu. Oke, Anda perhatikan ya, Mas, Mbak. Oke, saya cetak program utama, printf, %d, bilangan, kemudian indeks ke 0. Berarti di sini saya mencetak bilangan indeks ke 0. Berarti nanti yang muncul adalah 1. Karena bilangan indeks ke 0 nilainya adalah 1. Betul ya? Kalau saya ganti di sini indeks 1, maka munculnya berapa? 3. 3. Betul ya? Saya isi 2 berarti 6. 6. Nah, Pak. Jadi indeks itu dimulai dari 0. 0 itu yang ini, 0, 1, 2. Berarti 6. Kalau saya isi 4, nah, indeks keempat berarti munculnya 10. 10 ya. Oke, coba kita running. Apakah betul? Anda perhatikan di layar. Apakah betul munculnya 10? Muncul ya? Muncul, Pak. Betul ya? Betul. Oke. Sampai di sini bisa dipahami penjelasannya? Bisa, Pak. Oke, saya kembalikan ke program yang tadi. Sekarang Anda perhatikan. Pas. Oke. Di layar muncul programnya? Muncul ya? Muncul, Pak. Oke. Sekarang saya punya for di sini. Anda perhatikan nih. For i sama dengan 0. Oke. Kemudian selama i kurang dari 5 dan i plus. Berarti nilai nilai i-nya mulai dari 0. Kemudian nanti i-nya naik. Kemudian i-nya akan berhenti ketika kurang dari 5. Berarti berhenti ketika 4 gitu ya. Nah, di dalam for sekarang saya printf. Printf %d. Bilangan. Kemudian indeksnya di sini i, saya ganti i. Berarti nanti indeksnya akan naik mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira nanti munculnya gimana programnya dari ini? Menurut kalian kira-kira munculnya gimana? Halo? Bilangan 1 dan 3, Pak. 1 dan 3. Ayo, silakan. Mungkin ada yang punya opini. Muncul semua, Ya, Pak, sepertinya, Pak. Hah? Muncul semua, 368, Pak. Semuanya muncul. Oke, ada yang bilang tadi yang muncul berapa? 1 dan 3. Ada lagi? Muncul semuanya, Pak. Oke, kita lihat. Di perulangan yang pertama, ketika i-nya sama dengan 0, berarti printf
persen D bilangan indeks ke 0. Berarti bilangan indeks ke 0 nilainya berapa? 1 ya? 1 Pak, 1. 1. Oke, muncul. Kemudian I-nya naik. I-nya 1 kan ya? I-nya 1, berarti perulangan kedua bilangan indeks 1. Berarti yang muncul 3. 3. Betul ya? Kemudian I-nya naik 2, I kedua berarti nanti yang muncul adalah bilangan indeks kedua, berarti 6 ya. 6. Setelah itu I-nya naik lagi 3, berarti nanti yang muncul adalah bilangan indeks ketiga, berarti 8. Kemudian nanti yang terakhir I-nya ketika nilainya 4, maka yang muncul adalah bilangan indeks keempat. Indeks keempat berarti 10. Jadi yang muncul nanti dalam program adalah 1, 3, 6, 8, dan 10. Saya pahami? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. coba kita running dulu ya. Kita running dulu. Oke, sekarang kalian perhatikan di layar. Munculnya adalah ini. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, artinya apa? Kalau kita mencetak indeks dari satu variabel nanti, maka yang muncul adalah nilai dari variabel pada indeks itu. Contoh kita cetak 0, berarti nanti nilainya berapa? Dia akan muncul. 1, berarti nanti indeks ke 1, dan seterusnya. Oke, sekarang Anda perhatikan. Saya edit lagi programnya. Muncul di layar. Saya ganti nih. I kurang dari sama dengan 2. Ya, yang muncul berapa nanti di layar? 136, Pak. 136, Pak. Oke, berarti yang muncul adalah bilangan pada indeks 0, 1, dan 2. Indeks ke 0 adalah nilainya 1, gitu ya. Kemudian indeks ke 1 nilainya 3, indeks kedua 6. 1, 3, dan 6. Betul ya? Gitu ya? Bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Ada yang ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Ditanyakan nggak? Mungkin belum ada. Belum ya? Oke, saya ganti sekarang programnya. I sama dengan I plus 2. Ini 4. Munculnya berapa kira-kira di program? Kondisi for-nya saya ubah. I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 4, I sama dengan I plus 2. Munculnya gimana nanti di program? Hasilnya. 1610. Gimana? 1610. Oke. Berarti I-nya nanti naiknya stepnya adalah 2 ya, karena I sama dengan I plus 2. Berarti mulai dari 0, kemudian 2, kemudian 4. Gitu ya. Berarti yang muncul adalah bilangan pada indeks 0, berarti 1 ya. Kemudian indeks 2 adalah 6, indeks 4 berarti 10. Berarti nanti munculnya adalah 1, 6, 10. Betul ya? Oke, coba kita running. Biar kita tahu ya hasil running programnya. Oke, muncul ya? Muncul, Pak. Ya. Jadi indeks ke 0, 2, dan 4. Karena kenaikan I-nya adalah I sama dengan I plus 2. Oke, bisa dipahami Mas, Mbak? Bisa, Pak.
Saya lanjutkan ya. Oke. Sekarang pertanyaannya gini, bagaimana caranya kalau kita ingin scanf? Jadi nilainya itu kita masukkan dari program. Kita masukkan dari keyboard. Kalau ini kan kita langsung mencetak. Lah kalau kita memasukkannya dari keyboard, kira-kira gimana programnya? Ada yang punya ide? Jadi ada perulangan, di mana perulangan ini mengambil nilai dari keyboard. Kira-kira programnya bagaimana? Algoritmanya? Ada yang punya ide? Contoh kita akan memasukkan 10 bilangan gitu ya. 10 bilangan. Dari keyboard. Berarti kan ada perulangan, betul nggak ya? Ada perulangan. Contoh. Nih, saya berikan contoh di layar. Bisa dilihat? Belum, Pak. Belum muncul. Belum, Pak. Belum muncul, Pak. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Anda perhatikan ini ya. Saya ingin memasukkan 10 nilai, 10 bilangan gitu ya. Di mana nanti masing-masing itu disimpan dalam suatu variabel. Contoh di sini, saya punya variabel i, kemudian jumlah, kemudian bilangan array dengan 10 alamat. Artinya bisa menampung sampai 10 gitu ya. Nah, di program utama berarti di sini printf, masukkan bilangan yang akan diinputkan gitu ya. Jadi contoh, kita akan memasukkan berapa? Contoh tadi kita 10 kan ya. 10 berarti nanti kita masukkan 10 maksimal ya. Di sini berarti masukkan maksimal. Gini. Maksimal bilangan yang akan diinputkan. Kemudian kita pakai fungsi scanf. Scanf berarti mengambil nilai dari luar, %d. Kita ambil suatu variabel namanya adalah jumlah ya. Jumlah. Berarti kita ambil nanti nilai jumlah. Kemudian di sini Anda lihat ada for ya. For, berarti for-nya adalah for i sama dengan 0, berarti mulai dari 0. Kemudian selama i kurang dari jumlah. Berarti selama i kurang dari 10, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai terakhir 9 ya. Kemudian i plus plus, berarti i-nya naik. Kemudian di sini printf bilangan ke gini. Bilangan ke %di berarti bilangan ke 0, contoh gitu ya. Yang pertama, bilangan ke 0 sama dengan scanf, berarti dimasukkan lagi. %d dan bilangan ke i, berarti nanti dimasukkan bilangan ke 0. Kemudian nanti i-nya naik. I-nya naik 1, 2, 3, terakhir adalah 9, berarti nanti kita bisa memasukkan 10 data. Karena for-nya di sini berulang sebanyak 10 kali. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, jadi di sini di for sampai 10 kali untuk mengambil bilangan dari keyboard. Kemudian di sini dicetak. Printf bilangan yang dimasukkan yaitu oke, Mas, tolong dibuatkan ini ya, grup ya. Zoom, ini sudah ada notif 10 menit lagi selesai ya. Tolong salah satu bikin room Zoom, kemudian nanti di-share di WA ya, di grup WA. Oke, saya lanjutkan. For yang kedua di sini adalah for untuk membuat atau menampilkan bilangan yang telah dimasukkan. Tadi ada bilangan 0, bilangan 1, bilangan 2 sampai bilangan ke-9. Nah, di sini berarti for i dari 0, kemudian i kurang dari jumlah, berarti kurang dari 9, i plus plus berarti berulang sampai 9 kali. Di sini printf %d bilangan indeks ke i. Di sini dicetak lagi. Maksudnya gitu ya. Jadi for yang atas adalah for untuk mengambil nilai dari keyboard. For yang bawah di sini adalah for untuk menampilkan. Maksudnya gitu. Sampai di sini bisa dipahami algoritma dari program ini?
Bisa, Pak. Bisa ya? Allah. Oke, coba kita running ya. Seperti apa hasilnya? Muncul Mas, Mbak, di layar? Sudah, Pak. Muncul, Pak. Oke. Ya, Muncul, Pak. ya, sekarang masukkan maksimal bilangan yang akan diinputkan. Karena tadi maksimal 10 gitu ya. Berarti kan kita bisa memasukkan maksimal 10. Di bawah 10 kira-kira bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Enggak. Kita masukkan 5. Kita masukkan 5. Oke? Bilangan ke 0 berarti bilangan yang pertama. Kita masukkan 2. Contoh gitu ya. Bilangan ke 1. Kemudian kita masukkan 4. Bilangan kedua kita masukkan 5. Bilangan ketiga kita masukkan 7. Bilangan keempat kita masukkan 9. Lihat, ini indeksnya mulai dari 0 ya. 0 sampai ke 4. Berarti sudah ada data yang masuk sejumlah 5 ya. Kalau kita enter lagi maka dia akan muncul. Bilangan yang dimasukkan yaitu 2, 4, 5, 7, 9. Oke? Bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Oke, yang lain bisa? Pahami? Bisa. Bisa, Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan? Silakan. Mas, roomnya mana, Mas? Saya tunggu di grup. Kelas A, kelas A. Kelas A bikin. Salah satu, kelas A. Ya, Pak. Ayo, mau habis ini masalahnya. Oke. Silahkan, Mbak. Ada yang ditanyakan nggak? Semuanya? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Sudah paham? Sudah paham atau bingung? Halo? Oke. Paham ya? Allah paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Kalau paham, saya lanjutkan ya. Yang tadi adalah array dimensi 1. Sekarang ada namanya array dimensi 2. Oke. Array dimensi 2. Oke. Sebentar. Roomnya sudah dibuatkan teman Anda ya. Nanti silakan sewaktu-waktu ini stop, berarti langsung pindah ke room yang telah dibuatkan ya. Atau kita pindah aja nggak apa-apa ya Mas, daripada terpotong ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. kita pindah sekarang aja daripada nanti terpotong malah kurang maksimal. Oke, silakan pindah dulu.
lah, nanti saya upgrade anu lagi ya, akun lagi ya. Oke, tunggu yang lain dulu ya. Oke, Mas kelas D gimana? Kelas D komplit? Enggak, Pak. Kelas D, Pak. Dari tadi. Komplit ya? Oke. Komplit, Pak. 19 mahasiswa. Ya. Oke. Sudah komplit nih kelihatannya ya. Oke, saya lanjutkan ya, Mas. Baik, Pak. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang array dimensi 1. Sekarang kita lanjutkan array dimensi 2. Oke. Array dimensi 2 berarti kalau gambarannya ya. Gambarannya gini. Anda masih ingat tentang matriks? Matriks? Matriks masih ingat ya? Iya, Pak. Ya, Masih, Pak. matriks itu kan dia punya ordo ya. Contoh ordo 2 kali 2. Berarti dia punya 2 baris 2 kolom, betul ya? 2 baris, 2 kolom. Oke. Iya, Bang. Kalau ada matriks 2 kali 4 berarti dia punya 2 baris 4 kolom. 2 baris 4 Kolom. kolom. Belum. Ya. Contoh gini, saya ambil contoh. Ordo 2 kali 2. Berarti kan ada indeks 0,0 gitu ya. Kemudian 0,1. Kemudian 1,0. Kemudian 1,1. Betul ya? Iya, Bang. Ya, masih ingat ya? Itu basic dari matriks. Jadi matriks itu kan dia punya alamat gitu ya. Alamatnya. Jadi kalau ordonya 2 kali 2 berarti dia punya 4 alamat. Betul ya? Sama dengan array. Jadi array dimensi 2 itu mirip dengan matriks tadi. Jadi dia nanti punya alamat X dan Y atau kolom dan baris gitu ya. Sebagai contoh di dalam buku, Anda lihat di sini. Di sini ada matriks, integer matriks 5, kemudian 4 gitu ya. Ada 5 dan 4 berarti nanti bisa menampung sampai 5 kali 4, 20 halamat ya. Betul ya. Kemudian ada nama 3, berarti nanti bisa menampung sampai 9 data. Kemudian ada float 10, berarti bisa sampai 100. Ya. Karena jumlah data dalam matriks ya, itu kalau 2 kali 2, berarti kan ada 4 nilai dalam matriks, gitu ya. Logikanya kan gitu. Sama dengan array. Array nanti cara kerjanya atau prinsipnya itu sama dengan matriks. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Oke. Ya, kalau bisa saya berikan contoh ya. Sekarang saya berikan contoh. Contoh perulangan gitu ya, dengan array dimensi 2.
array dimensi 2. Oke, Anda lihat di layar ya. Nah, oke. Ya, ini. Oke, kita sedikit tambah pusing ya. Tambah pusing. Oke, kalau dimensi 1 berarti for-nya hanya 1, betul ya? Contoh tadi, kita menampilkan 10 data. Berarti kan I sama dengan 0, sama I kurang dari 10, berarti kan ada 10 data. Nah, kalau dimensinya 2, berarti for-nya ada 2. Berarti for di dalam for. Perulangan di dalam perulangan. Anda perhatikan di sini, di dalam layar, muncul ya gambarnya ya? Muncul, Pak. Muncul, Oke. Pak. Betul, Pak. Oke, di sini saya punya variabel I dan J. I dan J. Integer I dan J. For yang pertama adalah for, saya mulai dari 1 ya. Saya mulai dari 1, enggak dari 0. Sebentar, ada yang masuk nih. Oke. For I sama dengan 1. Saya ikut akeh sing belum masuk Torek. Ini sudah masuk semua ya nih? Oke. Oke, Anda perhatikan. For, yang pertama adalah for I sama dengan 1. Kemudian di sini saya batasi 5. 5 ya. Oh, sorry, 3 aja ya. 3. Ojo kakek. I sama dengan 1, selama I kurang dari sama dengan 3, I plus plus. Berarti nanti I-nya mengulang sampai 3 kali. 1, 2, 3. Oke, bisa dipahami? Kemudian di dalam I, di dalam for-nya I, perulangan I, itu ada perulangan J. J sama dengan 1, kemudian J selama kurang dari sama dengan 3, kemudian J plus plus. Berarti J1, J2, J3. Oke? Berarti nanti for-nya I mengulang sebanyak 3 kali, kemudian for-nya J mengulang selama 3 kali. Sebanyak 3 kali. Oke? Bisa dipahami? Nah, sekarang yang saya cetak adalah J. Anda lihat di dalam perulangan J, printf %D sama dengan J. Kira-kira munculnya gimana nanti? Ada yang bisa membayangkan? Berarti for-nya J menampilkan nilai J sebanyak 3 kali. Kemudian karena J ini di dalam I, berarti nanti berulang lagi sebanyak 3 kali, kan gitu ya. Kira-kira gimana? Ada yang bisa membayangkan? Ada yang bisa membayangkan? Ada yang bisa membayangkan? Kira-kira output programnya bagaimana kira-kira? Mungkin berbentuk seperti persegi, Pak. Persegi, ya betul. Persegi. Jadi 3 baris, 3 kolom, gitu ya? Betul ya? Iya. Oke. Ada lagi yang punya ide? Munculnya seperti apa kira-kira? Nilainya yang muncul apa kira-kira? Mungkin untuk I1 itu ada 1, 2, 3, untuk I2 ada 1, 2, 3 lagi, untuk I3 Bentar mas. Kurang keras mas. Mungkin untuk I1 itu ada nilai 1, 2, 3, kemudian diulang lagi I2 itu ada 1, 2, 3 lagi, kemudian I3 ada 1, 2, 3 lagi. Oke, betul ya. Jadi nanti akan mencetak angka mulai 1, 2, 3 di baris pertama, gitu ya. Kemudian nanti enter, berarti pindah baris. Baris kedua nanti muncul lagi 1, 2, 3. Kemudian pindah baris lagi, muncul 1, 2, 3. Bisa Anda bayangkan? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, coba kita running ya. Kita running dulu.
untuk programnya. Sebentar. Sebentar, Mas. Ada error ini. Kita running dulu. Oke. Ya. Muncul di layar? Muncul di layar? Sudah. Muncul, Pak. Sudah, Pak. Oh, sorry. Sebentar. I-nya tadi 3 ya. Saya ganti 5 ya. Bentar. Tadi I-nya 3, J-nya 3. Anda lihat di layar. Muncul? Muncul, Pak. Sudah, Pak. Munculnya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kenapa? Karena J-nya tadi di for ya. Mulai dari 1, 2, 3, J-nya ya. Ketika sudah selesai, maka I-nya naik di perulangan kedua. Berarti I itu sebenarnya dia mencetak baris. Gitu ya. Mencetak baris. Lah, J itu mencetak kolom. Ya. Karena tadi I-nya 3, J-nya 3, maka munculnya adalah 3 baris, 3 kolom. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Sekarang Anda lihat lagi programnya. Anda lihat lagi. Kalau ini I-nya saya ganti menjadi, J-nya saya ganti menjadi 5. Kurang dari sama dengan 5, seperti ini. Kira-kira munculnya bagaimana nanti? 1, 2, 3, 4, 5, Pak. Sebanyak 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 3. 3 apa? 3 baris? 3 ya kolom. Kolomnya 5, Pak. Ya kolomnya. Kolom itu yang horizontal ya. Gitu ya. Baris itu yang vertikal. Artinya kolom itu yang dari kiri ke kanan. Ya, baris itu dari atas ke bawah. Berarti kolomnya berapa? Kolomnya 5. 5 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 muncul sebanyak 3 kali. Gitu ya. 3 baris. Ya. Oke. Ya. Oke, kita cek hasilnya apakah benar. Nah, hasilnya ini. Oke. Ya. Betul ya? Betul, Pak. Ya. Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya? Kalau saya ganti 10-10, nanti munculnya berapa kira-kira? 10 baris, 10 kolom, Pak. Iya. 10 baris, 10 kolom. Betul? Kita coba ya. Coba. Anda lihat. Hasilnya. Ya, seperti ini. Betul ya? 10 baris, 10 kolom. Nah, ini secara tidak langsung kita sudah membuat suatu matriks gitu ya. Suatu matriks. Jadi matriks dibuat dengan 2 perulangan. Maksudnya gitu. Oke? Bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya ya. Mas, tekok Mas. Enggak bingung nanti ya.
Silakan. Mungkin ada yang bertanya. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Mahendra dari TK1D Pak. Ya. Tadi kan perulangan for untuk 2 dimensi kan Pak ya, yang berarti 2 kali kan Pak. Apakah bisa itu diulang lagi sampai 3, 4, 5 kali Pak? Jadi di dalam fungsi for ada for lagi gitu Pak. Boleh, bisa, sangat bisa. Sangat bisa, Mas. Jadi kan gini, kalau dimensinya 1, berarti for-nya hanya 1, kan gitu ya? Kalau tadi for-nya 2, ada I dan J, berarti dimensinya menjadi 2, array-nya ya. 2 kali 2. Kalau nanti for-nya jadi 3, berarti nanti dimensinya nambah lagi. Ya. Penjelasannya seperti itu. Sangat bisa. Oke, ada lagi, silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Pak izin bertanya. Ya, betul. Silakan. Saya Firman dari kelas TKA1B NIM 062. Ya. Tadi kan jawaban dari Mahendra tadi kalau misal 3 for kan bisa ya Pak? Ya. Terus yang seperti contoh tadi kan 2 for. Jadi for yang pertama menentukan baris, for yang kedua menentukan kolom. Terus kalau 3 itu yang ketiga menentukan apa ya? Berarti alamatnya gini Mas, nanti X, Y, Z gitu ya. X, Y, Z. Jadi dimensinya itu 3. Bukan matriks lagi tapi nanti jadinya. Ya. Jadi array-nya itu dimensinya 3. Array dimensi 3 itu kalau dalam bidang 3 dimensi itu X, Y, Z. Gampangnya gitu ya. Jadi gini, kalau array dimensi 2 itu kan berarti dia X dan Y gitu ya. X dan Y berarti panjang dan lebar. Tapi kalau dimensi 3 berarti panjang, lebar, dan tinggi. 3 dimensi. Oke, bisa Anda bayangkan? Berarti nanti ada penjelasannya sendiri lagi, Pak? Ada. Cuma saya tidak menjelaskan yang dimensi 3 ya. Jadi nanti tidak saya jelaskan karena memang pertama waktunya nggak nutut Mas. Kedua ini juga saya kira dimensi 2 aja sudah cukup ya. Biasanya kalau matriks itu kan dimensi 2 kan, nggak sampai dimensi 3. Kalau dimensi 3 ya itu tadi pembahasannya berarti menjadi bidang ruang ya. Oke? Terima kasih Pak. Ya. Gambaran seperti itu. Ada lagi silakan. Saya Pak mau izin bertanya. Oke, silakan Mas. Pak. Perkenalkan nama saya Hasbian dari kelas 1C NIM 041. Kalau semisal Pak, kan di programnya Pak Wahyu itu waktu diran membentuk bentuk persegi kan Pak? Kalau misal membentuk segitiga kayak gitu bisa nggak Pak? Bisa. Untuk tugas nanti Mas. Oh gitu nih pun Pak. Oke. Ya. Jadi nanti untuk variasinya bisa dibuat segitiga atau mungkin dibuat separuh segitiga gitu ya. Nanti ada tugasnya ke situ Mas. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Mas. Halo? Halo, Rek. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Sik, Mas. Sebentar. Saya share dulu. Oke. Nah, ini salah satu tugas nanti ya. Karena tadi ada yang tanya ya. Belum muncul, Pak. Oke, sebentar. Saya share dulu. Tugasnya. Contoh ini.
Ya, muncul? Betul, Pak. Muncul, Pak. Oke, ya. Muncul ya. Nah, sekarang Anda lihat nih. Kira-kira kalau kita ingin menampilkan data seperti ini ya. Ini kan segitiga ya. Segitiga. Segitiga apa ini namanya? Oke lah, segitiga gitu aja ya. Kalau seperti ini, kira-kira logikanya gimana? Coba Anda bayangkan. Ini kan ada 2 for ya. For pertama membentuk tulisan angka ya, 1 sampai 15. Berarti for J-nya ya. J-nya dari 0 sampai 15. Oke, muncul sampai 15 kali. Kemudian pindah ke baris kedua. Baris kedua muncul angka 1 sampai 14. Kemudian baris ketiga 1 sampai 13. Kemudian yang terakhir itu hanya 1. Bisa kira-kira membuat programnya? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Bisa ya? Bisa lah. Oke. Oke, nanti salah satu tugasnya ini. Kemudian saya lanjutkan. Sebenarnya Mas, Mbak, yang tadi itu belum membahas matriks dimensi 2. Itu tadi saya menjabarkan tentang perulangan sebanyak 2 kali sehingga bisa membentuk suatu metrik dimensi 2. Tapi itu belum bisa disebut array dimensi 2. Gitu ya. Oke, saya berikan contoh program. Contoh program untuk menjelaskan array dimensi 2. Ya ini. Anda lihat. Anda lihat di dalam layar. Muncul? Muncul ya? Muncul, Pak. Oke, Anda lihat. Saya punya matriks variabel integer matriks 2, 2. Oke? Berarti inilah yang disebut sebagai array dimensi 2. Kenapa? Karena di sini dia punya 2 alamat. Kalau array dimensi 1, dia hanya punya 1 alamat. Kayak tadi kan bilangan 10 gitu kan? Kalau dimensi 2 berarti punya 2 alamat atau 2 indeks. Contoh di sini matriks 2 kemudian 2. Berarti dia punya 2 dimensi. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, inilah yang disebut sebagai array 2 dimensi atau dimensi 2. Kemudian di sini saya punya integer I dan J nanti untuk menampilkan nilai matriksnya. Nah, ini Anda perhatikan. Saya punya matriks indeks ke 0, 0, saya berikan 1. Berarti nanti nilai matriks 0, 0, nilainya 1. Berarti baris 0, kolom 0, 1. Betul? Kemudian matriks 0, 1, berarti baris 0, kolom 1, nilainya 2. Kemudian matriks 1, 0, berarti baris 1, kolom ke 0, 3. Kemudian yang keempat, matriks 1, 1, berarti baris 1, kolom 1, nilainya 4. Nah, for-nya di sini Anda lihat, for I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 1, I plus plus, berarti ada perulangan untuk baris di sini ya. Baris. Kemudian di sini ada J, for J sama dengan 0, J-nya kurang dari sama dengan 1, berarti mengulang dari 0 sampai 1, J plus plus, berarti ini adalah kolom ya. Ini kolom. Kemudian printf %D, matriks I, J, berarti nanti matriks pada alamat I dan J dicetak. Sampai di sini bisa dipahami atau pusing? Atau bingung? Halo? Bisa dipahami, Rek? Gimana? Pusing? Ya, begini. Memang semakin hari kalau kita belajar itu kan semakin pusing ya. Kalau pusing itu kan berarti Anda mikir gitu ya. Yang saya khawatir itu Anda nggak pusing gitu ya. Pak, saya kok nggak pusing belas loh Pak. Mata kuliah ini saya nggak pusing sama sekali gitu ya. Lah itu saya malah bertanya-tanya gitu ya. Anda belajar atau enggak gitu loh. Anda berpikir atau enggak.
Jadi kalau Anda pusing itu wajar ya. Anda bingung itu wajar. Karena itu proses dari belajar. Oke? Halo Rek, ini bisa dipahami penjelasan ini? Insya Allah bisa, Pak. Ya Allah. Oke, bisa ya. Sekarang kita cetak, kita running ya. Kita running programnya. Munculnya apa? Gitu kan. Nah, munculnya seperti ini. Anda lihat screen. Ya. Munculnya Anda lihat di layar. Bisa dilihat? Belum, Pak. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Anda lihat. Ada angka 1, 2, 3, dan 4. 1 di sini adalah J0, I0. Betul? Jadi ini adalah matriks pada J0, I0. 2 adalah matriks pada J1, I0. Karena I itu baris, J itu kolom. Betul? 3 adalah matriks pada I sama dengan 1, J-nya 0. 4 adalah matriks pada I1, J1. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Salah, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, saya cek dulu di chat. Ini ada yang tanya ini ya. Izin bertanya, Pak. Apakah bisa menghitung matriksnya? Bisa, Pak. Bisa, Mas. Sangat bisa. Berarti kan ada formula untuk penjumlahan matriks. Betul ya? Anda masih ingat penjumlahan matriks? Syarat matriks bisa dijumlahkan adalah Memiliki ordo yang sama. ordonya wajib sama. Kalau 2 kali 2, matriks A gitu ya. Berarti matriks B-nya adalah harus 2 kali 2. Betul ya? Nah, nanti disimpan dalam matriks C. C adalah hasil penambahan dari A plus B. Gitu ya. Penjumlahan matriks berarti ordonya harus sama, kemudian hasilnya adalah sesuai dengan baris dan kolomnya ya. Jadi kalau nanti A00 berarti dijumlahkan dengan B00. Gitu ya? Iya, Pak. Ya. Kemudian nanti A10 berarti dijumlahkan dengan B10. Ya, itu kan persamaan matriks dasar ya. Berikutnya, kalau ingin perkalian gimana? Ya, berarti kita ikuti syarat perkalian. Perkalian 2 buah matriks, itu syaratnya adalah, masih ingat? Nah, kalau perkalian agak jelimet ya. Syarat perkalian matriks, perkalian matriks gimana? Kolom pertama kali baris pertama. Jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris yang kedua, gitu ya? Iya, Pak. Baris kedua. Ya, syaratnya gitu. Ordonya nggak harus sama, boleh kan? Kalau perkalian? Boleh, Ya Pak. kan? Boleh, Ya, Pak. cuma ada syaratnya itu. Oke, ada lagi yang bertanya. Pak, bagaimana jika indeks array tidak dimulai dari 0, melainkan 1 atau 2? Apakah program akan berubah? Menyesuaikan, Mbak, boleh. Anda pakai indeksnya mulai dari 1, boleh. Nggak dari 0, boleh. Tapi nanti harus menyesuaikan. Oke? Karena dalam for itu kan ada batas atasnya ya. Contoh tadi, kita ingin mencetak 10 angka. Kalau dimulai dari 0, berarti kan 0 sampai 9 indeksnya. Kalau mulai dari 1, berarti 1 sampai 10. Kan gitu ya. Kalau 2 sampai berarti 12. Untuk mencetak 10 data yang sama. Oke, penjelasan singkatnya itu. Oke, sekali lagi. Oke, saya kira itu dulu, Rek, ya, materinya ya. Nanti saya share materi yang saya sampaikan hari ini untuk kalian belajar. Kemudian gini, karena sekali lagi ini adalah pertemuan terakhir, berarti hari ini adalah gimana ya?
saya gini, kalau kita menjadwalkan kelas tambahan, saya khawatir nggak ada waktu juga, Mas, Mbak. Karena hari Senin depan itu kan sudah masuk ke praktikum ya. Betul ya? Iya, Pak. Ya. Jadi ginilah, kan. Jadi gini nanti, yang pasti kita harus UAS gitu ya. Harus UAS. UAS nanti saya berikan tugas. Ya. Tugas. Tapi tugas ini nanti tetap ada batas waktu pengumpulan. Oke? Jadi nanti saya berikan tugas, mungkin tugasnya agak banyak ya. Agak banyak dan agak sulit. Karena ini sifatnya tugas. Nanti saya berikan waktu, kita sepakati, diupload lewat LMS, ada batasan waktunya ya. Seperti biasa. Dan nanti dari tugas itu saya ambil untuk nilai UAS. Ya, gitu ya. Kemudian untuk materi yang kurang, karena masih ada perulangan while ya. Ada perulangan while yang belum saya sampaikan. Cuma waktunya karena ini tidak mencukupi, mungkin nanti kita jadwalkan kelas tambahan, kalau bisa ya. Kalau bisa. Kalau tidak bisa gimana Pak? Ya insya Allah nanti kita ketemu lagi semester mendatang ya. Di praktikum bahasa pemrograman. Nah mungkin nanti di situ saya sampaikan tentang materi yang belum tersampaikan. Gitu aja ya, Mas, Mbak. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, itu tadi, kalau kita menjadwalkan pertemuan tambahan, saya juga khawatir nggak tercapai gitu loh ya. Oke? Ya, saya kira itu, Mas, Mbak, yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, kita sudah 1 semester ketemu ya. Meskipun efektifnya hanya 2 bulan ya. Saya kira sudah banyak yang kita pelajari bersama, meskipun belum tuntas gitu ya. Karena namanya ilmu itu kan nggak ada batasnya ya. Jadi kemarin kita tidak paham sama sekali bahasa pemrograman. Paling tidak kan kita sekarang sudah sedikit paham, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Ada yang merasa semakin bodoh nggak setelah belajar bahasa pemrograman? Ada, Pak. Ada. Anda merasa semakin bodoh atau semakin pintar? Semakin. Ya, orang itu kan semakin mengerti kan, dia semakin tahu kebodohannya, betul nggak? Betul, Pak. Ya, makanya kalau ada orang banyak ngomong itu sebenarnya bodoh itu ya, dia nggak, ya pemahamannya terbatas gitu loh. Jadi Anda jangan terkesima ya, ketika ada orang banyak ngomong itu belum tentu pintar gitu ya. Ya mungkin dia hanya tahu itu. Ya intinya ginilah, semakin kita belajar itu kan sebenarnya kita semakin pintar gitu kan ya. Tapi semakin banyak hal yang akan perlu kita dalami. Maksud saya gitu ya, betul ya? Dulu kan kita nggak tahu pemrograman, kita tahu pemrograman sedikit sekarang. Nah di situ ada ruang yang semakin dalam gitu ya, yang perlu kita pelajari sebenarnya ya. Oke, sekali lagi silakan Anda kembangkan yang sudah Anda dapatkan. Ya, namanya ilmu pasti nanti Anda akan merasakan manfaatnya ya. Entah sekarang atau mungkin nanti gitu ya. Ya insya Allah nanti kita akan banyak memakai ilmu yang kita dapatkan dalam bahasa pemrograman ini di mata kuliah yang lain. Baik secara langsung atau tidak gitu ya. Oke, saya kira itu Mas, Mbak yang saya sampaikan ya. Jadi nanti sekali lagi saya berikan tugas untuk mengganti UAS, kemudian nanti insya Allah kita ketemu lagi ya di semester mendatang. Ya, semoga nanti kita bisa ketemu offline ya, kita ketemu langsung ya. Kalau ketemu online gini tuh kadang saya gini ya, bisa jadi kita ketemu di jalan gitu ya, nggak merasa sebagai mahasiswa dan dosen ya, betul nggak? Ada nggak yang pernah ketemu saya di jalan? Belum, Pak. Belum, Pak. Saya kira pasti sudah pernah ketemu, cuma kita tidak merasa gitu ya. Karena pakai masker, Pak. Nah, salah satunya itu juga.
Ya, jujur Mas, saya tuh dari sekian puluh orang ini saya nggak hafal nih wajah kalian ya. Kan ketemunya kita hanya lewat online gini kan ya. Paling 1-2 yang sering hubungi saya itu paling yang saya agak hafal ya. Ya, kita berdoa lah ya, semoga semester depan kita bisa ketemu gitu ya. Karena bagaimanapun ada yang kurang ya kalau kita belajar nggak secara langsung, betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Betul, Oke, jaga kesehatan ya. Intinya satu, jangan sampai apa namanya? Jangan sampai sakit intinya gitu ya. Oke, semoga kita nanti bisa ketemu semester depan. Semoga ilmunya bermanfaat ya, Mas, Mbak, yang kita dapatkan semester ini. Amin. Oke, silakan. Barangkali ada yang didiskusikan ya. Sewaktu-waktu boleh ya. Anda menghubungi saya dari mata kuliah ini. Mungkin ada yang belum paham. Kita diskusi ya. Meskipun kadang-kala saya juga lupa membalas ya. Karena juga grup WA saya itu banyak Mas, Mbak. Kadang sehari itu ya dari mahasiswa ada, dari dosen ada, dari ibu-ibu ada gitu ya. Bapak-bapak juga ada gitu ya. Banyak sekali pokoknya ya. Mohon maaf barangkali saya lupa membalas atau ini juga ya diskusinya terpotong. Oke, sementara itu ya Mas Mbak semuanya. Saya akhiri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.